Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah pada kali ini walaupun kita dalam masa pembelajaran online atau daring dalam jaringan, kita masih bisa melaksanakan video pembelajaran. Sebelum kita mulai, silakan anak-anakku yang di rumah lihat video ini, kemudian checklist kehadirannya, absensinya diisi. Kemudian kita mulai video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan doa. Boleh di hati masing-masing, boleh diucapkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anakku sekalian, di rumah silahkan kalian lihat video pembelajaran ini, jangan di skip apalagi sampai ketiduran. Nanti akan ada di akhir video kalian disuruh untuk menyimpulkan video pembelajaran ini, atau masing-masing tugas kalian akan diminta untuk menandai tugas kalian masing-masing. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita masuk ke materi, ada rancangan pembelajaran usul fikih untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 7, 8 dan 9 tahun ajaran 2020. Yang akan dipaparkan guru mapalnya itu adalah oleh saya sendiri, oleh Dede Jumita di MTS Persis 1 Bogor, dinaungi oleh pesantren Persis 89 Bogor yang beralamat di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Gang Haji Muhammad Soeb Rahman, Pangalan Raya RT 4 RW 2, Kelurahan Cibulu, Bogor Utara, Kota Bogor. Selanjutnya, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu usul fikih adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam usul fikih kita dikenal kaidah-kaidah umum pengambilan hukum, prinsip-prinsip umum syariat Islam. Syariat itu peraturan, norma-norma atau hukum-hukum Islam. Kemudian cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Karena pentingnya ilmu ini, maka usul fikih menjadi salah satu mata pelajaran pokok dalam pelajaran Islamiyah yang seharusnya dikuasai oleh pengajar dan para siswa, umumnya untuk seluruh umat Islam, para ulama. Begitu juga di Pondok Pesantren Persatuan Islam 89 Bogor ini, khususnya MTS Persis 1 Bogor, yang diajarkan selama 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Baik, selanjutnya, objek kajian ilmu usul fikih. Objek kajian usul fikih berdasarkan objek usul fikih yang tertera dalam Al-Bayan jilid 1 halaman 9. Yang pertama, penetapan dalil-dalil untuk pengambilan hukum dan penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil. Dapat disimpulkan bahwa objek atau sasaran kajian usul fikih adalah dalil-dalil atau sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum syar'i. Dalam hal ini akan dipelajari dalil-dalil yang disepakati Al-Quran, Sunnah, itu melalui itu ya, ijma dan qiyas. Dan memahami dalil-dalil tersebut akan dijumpai dalil-dalil yang bertentangan secara zahir, maka akan dipelajari juga nanti cara mencari jalan keluar terhadap masalah tersebut dengan jalan atau pengguguran semua dalil tersebut. Yang pertama, hukum-hukum syar'i yang merupakan buah atau hasil dari usul fikih itu sendiri.
yang meliputi pembagian macam-macamnya, kemudian al-hakim dan mahkum alaih dan mahkum fih. Kedua, pembahasan usul fikih ini atau sasaran kajian usul fikih ini yaitu membahas tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara penggunaannya dalam pengambilan hukum dan dari dalil-dalil, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan syariah yang akan dicapai. Tetapi yang akan banyak dibahas dalam buku pelajaran usul fikih nanti adalah pengambilan hukum melalui kaidah bahasa, pembahasan tentang orang-orang yang berkompeten dalam pengistinbatan. Atau apa itu istinbat? Istinbat itu pengambilan kesimpulan hukum, yaitu mujtahid, syarat-syaratnya, dan juga akan dibahas tentang kedudukan muqallid dan mutabi dalam pandangan Islam. Baik, selanjutnya tujuan usul fikih. Tujuan usul fikih itu yang akan dituju dalam mempelajari usul fikih adalah mengetahui hukum-hukum Allah. Ini yang paling penting ya, dengan dalil-dalilnya yang menyangkut persoalan akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Nah itu ya, mengetahui cara pengambilan hukum dari dalilnya dan cara mengembalikan hukum kepada dalilnya. Jadi usul fikih hanya sekedar mengetahui hukum, seputar hukum, mengetahui itu ya, teori-teori, kaidah-kaidah suatu pekerjaan yang baik berupa perintah, larangan, maupun pilihan yang berdasarkan dalil. Sedangkan tata cara pelaksananya tidak menjadi tujuan karena sudah termasuk ranah pelajaran fikih atau dalam daerah pelajaran fikih yang akan disampaikan nanti oleh Ustadz Al-Mukarram Ustadz Solihin SPDI. Baik, selanjutnya kegunaan usul fikih atau pentingnya materi usul fikih ini. Baik, di antara kegunaan mempelajari ilmu usul fikih adalah yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum. Kedua, mengetahui gambaran, mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid. Seorang mujtahid itu adalah orang yang mengerahkan segala kemampuan, pikiran, tenaganya untuk mencari jalan hukum, mencari jalur hukum ya. Kalau kita sekarang fatwa ulama. Nah, para ulama itu adalah mujtahid. Yang ketiga, mengetahui hukum-hukum melalui berbagai macam metode atau cara yang dirumuskan para mujtahid yang belum ada nas, keterangan, dan ketetapan ulama terdahulu. Yang keempat, menjaga dari penyalahgunaan dalil untuk mengetahui sesuatu yang hanya berdasarkan akal. Jadi menjaga dari penyalahgunaan, ini yang terpenting nih. Karena banyak sekarang penyalahgunaan dalil ya, menjadi dalih atau alasan untuk melindungi atau menjaga nama baik dia, atau menjaga nama baik kelompoknya, atau menjaga nama baik lembaganya. Nah, yang keempat ini menjaga kegunaan usul fikih itu adalah menjaga dari penyalahgunaan dalil untuk menghukumi sesuatu yang hanya berdasarkan akal dalam mengambil hukum tanpa melalui metode-metode yang telah disepakati ulama. Kemudian kelima, mengetahui kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan, baik persoalan ibadah maupun muamalah, gitu ya. Muamalah. Nanti akan dibahas muamalah itu apa. Yang keenam, mengetahui kekuatan dan kelemahan ataupun pendapat sesuai dengan dalil yang digunakan sehingga nanti akan pelajar atau siswa bisa melakukan tarjih. Tarjih itu mencari jalan dalil yang terkuat ya. 7. Membantu pelajar dalam memahami buku tingkat selanjutnya. Itu kegunaan usul fikih ya. Ataupun terpakai nanti kegunaannya itu berguna untuk kehidupannya sehari-hari. Baik, selanjutnya next yang D, buku yang dipakai. Nah, buku yang dipakai ini ada 3 buku. Sebetulnya ada 3 buku ya, trilogi 3 ilmu usul fikih yang dikarang atau disusun oleh Abdul Hamid Hakim ya.
Ada al-bayan, as-sulam, mabadi awliyah atau mabadi awliyah, as-sulam, al-bayan. Yang pertama itu kita gunakan dua buku saja ya, mabadi awliyah dan al-bayan. Jadi mabadi awliyah ini merupakan pengantar ke ilmu ushul fikih. Jadi pengantarnya ya. Yang kedua as-sulam nih di sini ya. Ada as-sulam. As-sulam itu kitab yang merupakan syarah. Syarah itu apa? Penjelas ya. Secara singkat dari buku mabadi awaliyah ini yang ini. Kemudian yang ketiga nih al-bayan. Al-bayan itu merupakan syarah atau penjelas secara mendalam. Jadi lebih mendalam lagi dari buku mabadi awaliyah atau as-sulam. Gitu ya. Next saja. Oke. Maaf. Yang harus dipahami siswa nanti, yang harus dipahami siswa pada bab pertama yaitu siswa mengenal istilah-istilah. Baik. Nah, mengenal istilah yang dipakai dalam pelajaran usul fikih dan beberapa kaidah usuliyah dan membuat gambaran umum tentang pelajaran tersebut. Kemudian siswa menjelaskan tentang pentingnya istilah-istilah tersebut dan wajib bagi siswa hafal dan paham istilah-istilah dan pengertiannya karena akan terus terpakai sampai kelas 9 bahkan sampai seumur hidup gitu ya. Pada bab kedua nanti siswa dalam mengenal kaidah-kaidah fikih menjelaskan dari dalil yang menjadi sumber pengambilan kaidah tersebut kemudian ke kaidah-kaidah yang keluar dari dalil tersebut. Selanjutnya tujuan pelajaran ushul fikih atau tujuan pembelajaran ushul fikih ini untuk siswa dapat mengetahui ilmu fikih dengan pengetahuan yang mendalam dan lengkap. Siswa mengetahui hukum-hukum dalam fikih dengan keterangan yang jelas dari sumber-sumber hukum yang ada ya. Kemudian siswa memahami sebab timbulnya mazhab dalam perkembangan hukum Islam. Kedua, tujuan pembelajaran. Ini untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ya. Untuk kelas 7 sendiri, yang pertama ini tolong dicatat untuk kelas 7 ya. Yang pertama siswa dapat menyebutkan pengertian usul fikih. 2, siswa dapat menunjukkan 9 hukum dengan pengertian masing-masing. 3, siswa dapat menerangkan istilah-istilah yang digunakan dalam memahami dan mengeluarkan hukum dari dalil beserta contoh-contohnya. Kemudian, nah seputar apa saja itu dari seputar pengertian al-amr. Al-amr itu perintah dan kaidah-kaidahnya. Kemudian pengertian al-am itu apa? Umum ya. Dan lafaz yang menunjukkannya. Pengertian al-khas dibacanya khas nih. Kalau bahasa Arabnya khas itu khusus atau penghususan. Dan taksis beserta pembagian taksis. Kemudian pengertian al-mujmal. Al-mujmal itu global. Al-bayan penjelas beserta contohnya, pembagian al-bayan, pengertian al-mutlaq al-muqayyad, pengertian al-mantuq dan al-mafhum beserta pembagian keduanya. Nah, itu tujuan pembelajaran ushul fikih nanti yang akan disampaikan di kelas 7. Baik. Oke, maaf. Next. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan dan menerangkan sebagian sumber-sumber hukum yang menjadi landasan pengambilan hukum. Dari apa? Dari pekerjaan dan keputusan Rasul nanti yang bisa dijadikan dalil pengambilan hukum. Hadis ya. Kita ketahuinya dengan hadis. Kemudian B, pengertian ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Kedudukannya dan bentuk-bentuknya. Kemudian C, pengertian qiyas, rukunnya dan pembagiannya. 5, siswa dapat menerangkan pengertian mujtahid, mutabi dan muqallid. Nanti akan dibahas pelajaran selanjutnya pada materi selanjutnya dan kedudukannya masing-masing dalam Islam beserta dalil-dalilnya. 6, pada bab kaidah fikih nanti ada 40 kaidah ya dalam usul fikih nanti kita akan bahas. Siswa dapat menyebutkan nanti ya kaidah fikih, menerangkan dan memberikan contoh dari kaidah-kaidah hukum Islam. B, siswa dapat mengembalikan kaidah-kaidah tersebut ke sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kembalikan lagi ya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian siswa dapat diberi kaidah-kaidah yang keluar dari satu dalil. Baik. Untuk kelas 8 sekarang. Untuk kelas 8 siswa dapat menerangkan pengertian usul fikih baik secara bahasa atau istilah. Pembelajaran untuk kelas 8 nanti siswa
dapat menerangkan pengertian usul fikih baik secara bahasa atau istilah, dan dapat membedakannya dengan ilmu fikih ya. Nanti harus bisa membedakan ini nanti antara ilmu usul fikih itu apa dan fikih itu apa, beda ya. Kemudian 2, siswa dapat menjelaskan kaidah umum pengambilan hukum, objek atau sasaran pembahasan usul fikih, faidah itu manfaat, mempelajarinya dan sandarannya. Kemudian 3, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan hukum-hukum Islam dan istilah-istilah yang berhubungan dengannya, berhubungan dengan pengertian hukum dan pembagiannya, hakim, konsensus, ijma, kesepakatan ya ulama tentang hakim setelah datangnya syariat, dan perbedaan pendapat tentang siapakah hakim sebelum datangnya syariat. C, pengertian mahkum bih, pembagiannya, syaratnya, dan perbedaan pendapat tentang syar'i atau iman sebagai syarat pembeban mukallaf, pembeban. D, pengertian mahkum alaih dan syaratnya. Ini untuk kelas 8 ya, pembelajaran untuk kelas 8. Yang keempat, siswa dapat menerangkan istilah-istilah yang digunakan dalam memahami dan mengeluarkan hukum dari dalil beserta contoh-contohnya. Misalkan di situ nanti akan dibahas al-amr, pengertian al-amr, kaidah usuliyah yang berhubungan dengan al-amr, kemudian dalam mengeluarkan hukum dan cara penggunaannya, kemudian perbedaan pendapat baik perorangan maupun kelompok mazhab dalam mengambil hukum dari lafaz al-amr. Kemudian ada an-nahyu, nahyu itu larangan ya, pengertian an-nahyu larangan. Kemudian usuliyah yang berhubungan dengan an-nahyu dalam mengeluarkan hukum dan cara penggunaannya. Kemudian perbedaan pendapat baik perorangan maupun kelompok mazhab dalam mengambil hukum dari lafaz an-nahyu. Kemudian ada pembagian an-nahyu. Kemudian ada al-am itu umum ya, pengertian dan cukup am, bentuk-bentuk lafaz am, batasan ukuran minimal dalam lafaz am, kaidah-kaidah yang berhubungan dengan penggunaan lafaz am. Ya, oke itu. Selanjutnya ya, kita next selanjutnya masih untuk kelas 8 nih ya. Siswa dapat menggunakan taksis. Jadi yang tadi itu penguatan, ini penguatan dari kelas 7 ya. Kalau kelas 7 itu fokus untuk istilah, mengenalkan istilah-istilah dari ilmu ushul fikih. Kalau ini lebih mendalam lagi. Untuk kelas 8 selanjutnya ini untuk semester 2 mungkin ya. Siswa dapat menggunakan taksis dalam menyikapi dalil-dalil yang secara johir bertentangan tetapi bisa disatukan dan bisa menerangkan. Oke. Bentuk-bentuk taksis sebesar contohnya. Yang kedua, siswa dapat membedakan dan menggunakan lafaz-lafaz yang membutuhkan keterangan atau al-mujmal dan bentuk-bentuk keterangan atau al-mubayyan. Kemudian 3, siswa dapat membedakan apa? Lafaz-lafaz ya, menggunakan lafaz-lafaz yang punya arti lebih dari satu. Jadi kata atau lafaz-lafaz yang punya arti lebih dari satu itu namanya al-mustarok, dan lafaz-lafaz yang berbeda tetapi punya arti yang satu itu namanya muradif. Kemudian 4, maaf agak kesini kameranya kemana-mana nih. 4, siswa dapat membedakan dan menggunakan lafaz mutlak dan muqayyad pada tempat yang berbeda. 5, siswa dapat memahami lafaz dari sisi dilalah, berbentuk mantuk dan mafhum. Yang keenam, siswa dapat menerangkan lafaz-lafaz yang membutuhkan peralihan dari arti sebenarnya yang lain tanpa keluar dari konteksnya, dan perbedaan pendapat dari ulama dalam hal ini. 7, siswa dapat menyikapi dan menerangkan dalil-dalil yang bertentangan yang tidak bisa disatukan dengan cara menghapus salah satunya, yang disebut an-nasikh ya. Nasih mansuh nanti menghapus dalil, ayat atau dengan ayat, hadis dengan hadis dengan ayat sebagainya ya. Nanti akan dibahas pelajaran selanjutnya. Kemudian tujuan pembelajaran untuk kelas 8 yang ke-8, siswa dapat menerangkan kedudukan al-ijma dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk kelas 9 kita ke bawah. Untuk kelas 9, yang pertama, siswa dapat menerangkan cara penggunaan kias dalam masalah-masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya
dalam Al-Quran dan Sunnah maupun kesepakatan ulama atau yang disebut ijma. Yang kedua, siswa dapat menerangkan metode lain dalam pengambilan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik itu Al-Quran, Sunnah, ijma maupun qiyas, dengan metode yang masih dipertentangkan oleh ulama, dan menerangkan perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi cara ini ya. Yang tiga, siswa dapat menjelaskan kedudukan mujtahid dalam pengistinbatan. Tadi sudah disampaikan, istinbat itu apa? Mengambil kesimpulan hukum ya dari sumber-sumber yang ada, dan syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Nanti ada juga nih syarat-syarat menjadi seorang ulama ya, memberikan fatwa itu tidak sembarangan, ada syarat-syaratnya. Ini seorang mujtahid apa saja nanti akan dibahas di kelas 9. Yang keempat, siswa dapat menerangkan kedudukan mutabi dan muqallid dalam pandangan Islam. Nanti akan dibahas ya, mutabi itu apa, muqallid itu apa. Mutabi itu yang mengikuti berdasarkan sumbernya, sumber dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau muqallid itu mengetahui hukum tapi tanpa mengetahui dasar sumbernya, sumber hukumnya. Jadi ikut-ikutan aja ya muqallid ini. 5. Siswa dapat menyikapi dan menerangkan dalil yang bertentangan yang tidak bisa disatukan dan tidak bisa pula dihapus salah satunya, yaitu dengan cara mencari yang terkuat diantaranya atau at-tarjih tadi ya, dengan melihat dari beberapa sisi. Baik, anak-anakku sekalian di rumah, semoga tetap semangat belajarnya ya. Demikian rancangan pembelajaran ushul fikih ini tingkat madrasah sanawiyah kelas 7, 8 dan 9. Semoga dengan adanya rancangan pembelajaran ini akan tercapai ilmu ushul fikih yang akan disampaikan nanti ya, secara efisien dan efektif. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada umur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Oke. Saya Guru Mapel Ushul Fikih MTS Peri 1 Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jumta. Wassalam.